Pemberontakan PKI di Madiun 1948 berlatar belakang ketika PKI didirikan pada tanggal 7 November dan dipimpin oleh Musso. PKI sendiri bercita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh rasa kecewa terhadap hasil perjanjian Renville yang dianggap sangat merugikan untuk Indonesia. Setelah itu, Amir Syarifuddin dan Musso menyatukan seluruh kelompok oposisi untuk melawan pemerintah Indonesia. Kemudian pada Juni 1948, tepatnya di Solo, Kediri, dan Purwodadi, Musso dan rekannya mengerahkan massa untuk pemogokan dan penculikan sehingga terjadi perlawanan antara pro pemerintah dan pro PKI. Tak lupa PKI juga mengatakan bahwa Soekarno melakukan kapitulasi dengan Belanda dan Inggris, di mana hal ini dilakukan PKI untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Namun setelah insiden tersebut, PKI berhasil diusir ke arah Madiun. Kemudian pada 18 September 1948 akhirnya PKI dapat menguasai Madiun, Jawa Timur, dan pada saat itu pula diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Tak hanya sampai di situ, PKI juga mengumumkan hal yang sama tepatnya di Pati, Jawa Tengah. Dengan adanya insiden ini menimbulkan sejumlah korban, yaitu Gubernur Jatim Raden Mas Tumenggung Arisuryo, Dr. Muwardi, dan sejumlah tokoh agama lainnya. Karena keadaan semakin mendesak Indonesia, pemerintah tak tinggal diam, di mana pemerintah mengirimkan pasukan militer Divisi 1 dan Divisi 2 Banyuwangi di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto. Operasi ini berhasil menewaskan Musso dan menangkap Amir Syarifuddin yang kemudian dihukum mati. Sementara itu DN Aidit dan MH Lukman berhasil meloloskan diri ke Tiongkok dan Vietnam. Pemberontakan PKI 1965 atau lebih dikenal dengan gerakan G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi di malam hari, tepatnya pada 30 September 1965. Peristiwa ini berlatar belakang dan bertujuan untuk mengkudeta atau menurunkan Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Soekarno. Pemberontakan ini juga bertujuan untuk merubah negara Indonesia menjadi negara komunis. PKI sendiri membentuk beberapa komando, yaitu Komando Pasopati, Komando Bima Sakti, dan Komando Gatot Kaca. Di bawah pimpinan Letnan Untung, pasukan melaksanakan gerakan 30 September dengan menculik para jenderal dan perwira di pagi hari pada 1 Oktober 1965. Tak segan mereka membantai serta memasukkan jenazah para korban ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Korban-korbannya antara lain adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Andres Tandian. Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Dikarenakan Jenderal Ahmad Yani selaku pimpinan saat itu belum diketahui ada di mana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia pada Pancasila, operasi penumpasan gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. Kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30 SPKI pun berhasil ditumpas dan akhirnya menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Terbentuknya APRA dilatar belakangi ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat. APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949 dengan dalih sebagai Ratu Adil. Kemudian pada bulan Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pasukan APRA mendapatkan dukungan dari tokoh Kenil Belanda. APRA menyerang kota Bandung dan dapat menguasai beberapa tempat penting. Setelah itu, Westerling berusaha menggulingkan kabinet Republik Indonesia Serikat.
Untuk mengatasi kekacauan, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirim pasukannya ke Bandung. Perdana Menteri Muhammad Hatta mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil perundingan mendesak agar Westerling meninggalkan Bandung. Dan akhirnya Westerling dan pasukannya pun meninggalkan Bandung dan sisa pasukannya berhasil dihancurkan.